Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah kaum muslimin, sahabat keluarga muslim dimanapun Anda berada, yang semoga kiranya Anda sekalian dalam keadaan sehat, dalam kelapangan, dan dapat menyelesaikan apapun masalah yang Anda hadapi. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Mudahkan bagi kita semua untuk bisa selalu berjalan dalam koridor yang telah Allah tentukan. Menjalankan syariat yang kiranya tak lain tak bukan syariat tersebut diturunkan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tertib, memiliki aturan. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam segmen acara kita di Nu'min Sa'ah, kembali kita mengajak sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, kiranya agar kita kembali kepada Allah. Tafirru ilallah. Kembali kepada Allah untuk kembali tajdid, memperbaharui keimanan kita. Memperbaharui keimanan yang mungkin tanpa kita sadari mulai menipis. Keimanan yang kita rasakan dalam kehidupan kita merasa gersang. Kita merasa hampa, kita merasa galau, kita merasa seperti tidak ada artinya hidup. Nah, kalaulah Anda dalam posisi, dalam keadaan seperti ini, maka Anda perlu tahu, itu adalah tanda di mana iman Anda sedang berada di level yang sangat rendah. Hati Anda dalam keadaan sakit. Maka bersegeralah. Bersegera kembali memperbaharui keimanan dan menata kembali hati kita. Hati yang kiranya adalah barang yang sangat berharga. Hati yang kiranya membuat seluruh anggota tubuh kita, kalaulah itu baik, maka baik semuanya. Tapi kalaulah hati tersebut dalam keadaan buruk, maka seluruh tubuh kita akan menjadi buruk. Ya, karena dia bagaikan pengendali. Dia yang menggerakkan semua yang ada di tubuh. Maka sangat penting perannya. Sangat penting kiranya agar kita menjaganya. Agar kita membantunya untuk semakin taat kepada Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tema Nu'min Sa'ah. Kiranya pembahasan yang lalu belum selesai kita tuntaskan. Berbicara tentang sifat buruk, sifat jelek yang mendatangkan murkanya Allah. Yang kali ini kita akan berbicara tentang kisah-kisah yang banyak di antara kita suka mendengarkan kisah-kisah.
Nah ternyata kisah-kisah ini juga ada, bahkan sepertiga dari Al-Quran isinya adalah kisah, kisos, al-qasas. Bahkan ada nama dari nama dari surah dalam Al-Quran itu namanya Al-Qasas. Yang menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kisah para umat terdahulu. Para nabi terdahulu. Itu dikisahkan, dituangkan dalam Al-Quran. Dan itu bukan dongeng. Ya. Karena ada sebagian orang-orang terdahulu di zaman Nabi. Bahkan menyatakan, bahkan di sebelum Nabi. Nabi kita Muhammad maksudnya. Mereka mengatakan ketika dibacakan Al-Quran, mereka katakan itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Kita katakan, enggak. Ini bukan dongeng. Ini kisah nyata yang terjadi. Sebagaimana penelitian Barat yang waktu mereka meneliti tubuhnya, fisiknya dari Fir'aun yang mereka dapatkan. Ya. Di museum itu mereka ingin buktikan. Ketika mereka teliti ternyata dalam partikel-partikel yang ada di tubuhnya Fir'aun, jasadnya Fir'aun itu terdapat di sana zat-zat garam. Yang mereka mengambil kesimpulan ini mayat pernah berada di laut, tenggelam. Itu yang diteliti oleh orang-orang Barat, ilmuwan Barat. Maka ada ilmuwan Muslim menunjukkan, ya betul, ini sebagaimana diceritakan dalam kitab kami Al-Quran. Dikisahkan di sana kalau Fir'aun ini dibenamkan, ditenggelamkan Allah ke dalam laut. Maka mereka semua terkejut. Mereka semua takjub, mereka katakan, ya kitab ini betul adanya datang dari Allah. Karena nggak ada yang mungkin bisa mengkisahkannya. Nggak mungkin Nabi Muhammad itu bisa tahu dia kisah di zaman dahulunya kalau Allah bukan wahyu dari Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Coba lihat. Kita akan mengambil pelajaran dari kisahnya orang-orang sombong yang terdapat dalam Al-Quran, dan banyak tentunya. Banyak kisah-kisah orang sombong yang bisa kita ambil pelajaran. Yang kita berharap ini menjadi pelajaran yang membuat kita terbuka. Dalam artian jangan sampai sifat sombong ini ada dalam hati kita. Fa'tabiru ya ulil absar. Jadikan pelajaran apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kalau kisah dari iblis yang dia awalnya bernama Azazil, itu sudah tercantum juga dalam Al-Quran. Kisah yang membuat dia terlempar dari surga, jatuh dari kedudukan yang tingginya, ya, yang dia adalah panglimanya para malaikat, jatuh karena sifat sombongnya. Itu sudah mungkin kita pertemuan yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah kita mungkin masuk kepada kisah selanjutnya. Kisah lainnya yang terdapat dalam Al-Quran, yang bahkan dia mengambil jumlah yang cukup banyak dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Bani Israel. Dan di situ terdapat beberapa nabi bahkan, ya. Di antaranya di zamannya Nabi Musa. Di sana ada Fir'aun. Fir'aun yang dia diberikan oleh Allah nikmat berupa kekuasaan yang begitu luas, membentang. Dia punya rakyat, dia punya bawahan, dia punya pasukan yang luar biasa, peradaban yang sangat tinggi di masa itu. Dia punya kekuasaan. Dia memiliki tubuh yang sehat, bahkan diceritakan dia nggak pernah sakit. Fir'aun ini. Namun apa yang terjadi? Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dia kufuri. Bahkan sampai pada tingkatan dia mengatakan perkataan yang diabadikan dalam Al-Quran. Surah An-Nazi'at katakan, Ana Rabbukumul A'la. Perkataan yang iblis sendiri pun tidak mampu, tidak sanggup untuk mengatakannya. Dia mengatakan, saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Karena di masa itu banyak dewa-dewa yang disembah.
di masa Mesir kuno. Banyak dewa-dewa yang disembah. Maka dia katakan kepada kaumnya, pada rakyatnya, dia katakan, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Artinya sembahan-sembahan kalian itu semuanya berada di bawahku. Itu maksud dia. Maka apa yang terjadi? Dia paksakan keyakinan tersebut. Dia paksakan rakyatnya agar menyembah kepadanya. Datang Nabi Musa bersama saudaranya Harun. Mendakwahkannya. Mengajaknya kepada kebenaran. Tapi apa yang dia katakan? Dengan sombongnya, dia katakan kepada Nabi Musa, bukankah para pengikutmu itu adalah orang-orang rakyat budak, rakyat jelata? Artinya dia memandang rendah apa yang dibawa atau umatnya Nabi Musa ini. Dia pandang rendah. Bagaimana mungkin kau satukan kami dengan budak-budak kami, dengan agamamu? Dia menolak karena dia merasa lebih tinggi, merasa lebih agung. Nah, ini yang benar dikatakan oleh Nabi kita. Al-kibar baturul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah tatkala seseorang baturul haq, menolak kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran yang datang dari Rasulullah. Ada sebuah kisah. Pernah seorang pemuda di zaman Nabi, dia makan dengan tangan kirinya. Maka Nabi tegur. Nabi katakan kepadanya, makanlah dengan tangan kananmu. Maka dia katakan apa? Tidak ya Allah. Aku tidak mampu makan dengan tangan kananku. Dia tetap ngotot dengan makan tangan kirinya. Maka Rasulullah mengatakan, tidaklah yang mencegahmu makan dengan tangan kananmu, melainkan karena sombongnya engkau. Maka engkau tidak akan bisa mengangkat tanganmu selamanya. Maka setelah itu, dia tidak bisa lagi menggunakan tangan kanannya. Allahu Akbar. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali kisah-kisah orang-orang yang sombong yang terdapat dalam Al-Quran yang bisa kita ambil pelajaran insyaAllah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan di acara Nu'min Sa'ah. Yang kali ini tema yang kita angkat, kisah orang-orang sombong yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kita tadi bercerita tentang Fir'aun yang dia sombong. Dia menolak ajakan dakwah dari Nabi Musa dan juga saudaranya Harun. Karena dia merasa dia lebih baik. Dia lebih berkuasa. Dia lebih kaya. Dia memiliki apapun yang dia inginkan. Bahkan dia tidak pernah sakit. Sehingga dia meyakini kalau dia adalah Tuhan. Sehingga dia mengatakan perkataan yang luar biasa. Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, ini dia. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Kita beralih masih di zaman Nabi Musa. Di sana ada Haman. Haman terkenal, dia adalah pejabatnya di antara pejabat Fir'aun. Dia terkenal dengan orang yang zak, orang yang pintar, jenius. Bahkan dia bisa membuat pembangunan-pembangunan yang luar biasa di zamannya Fir'aun ketika itu. Dialah arsiteknya. Dia adalah orang yang pintar, bisa membuat hal-hal yang bahkan di masa itu mungkin tidak terpikir untuk membuat semacam itu. Nah, ketika ditanyakan kepada dia, dia jawab, tidak, aku tidak mendapatkannya dari yang lain. Ini adalah ilmu yang kudapatkan dari usahaku sendiri. Dia sombong.
dengan kepintarannya, dengan kejeniusannya. Dia merasa itulah Tuhannya. Takabur dia, merasa besar hati, besar kepala. Karena memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Sehingga dia memandang orang-orang yang tidak memiliki kemampuan seperti dirinya adalah orang yang lemah. Orang yang dipandang sebelah mata. Nah, ini bahayanya kaum muslimin. Ini bahayanya ketika kita memiliki sesuatu yang kita anggap lebih. Maka berhati-hati. Kalau Anda merasa Anda memiliki kelebihan harta, Anda mungkin orang yang terkaya di antara sahabat-sahabat, teman-teman, atau yang ada di lingkungan Anda. Maka berhati-hati, jangan sampai harta itu malah mencelakakan Anda. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu malah menjadi istidraj. Yang membuat Anda semakin jauh kepada Allah. Membuat Anda tinggi hati. Sehingga memandang orang-orang yang ada di bawah Anda dengan pandangan sebelah mata. Yang Anda tidak dengar lagi perkataan-perkataannya, ucapan-ucapan. Hati-hati kaum muslimin. Hati-hati dalam membina hati ini. Ketika datang rasa tersebut, rasa aku gitu. Aku orang yang pintar, aku orang yang dermawan, aku orang yang baik. Ketika itu muncul lawan rasa tersebut, jangan biarkan. Itu mungkin kita merasa enak, nyaman, merasa menikmati. Tapi ketika kita terus terhanyut tanpa kita sadari, kita jatuh kepada kesombongan. Merasa tinggi ujub. Itulah hal-hal yang perlu kita pahami bersama. Ini yang terjadi oleh umat terdahulu. Haman. Setelahnya ada Korun. Nah, Korun, kita tahu bagaimana kisah Korun ini. Yang dia bahkan kekayaannya dikatakan menyamai, bahkan melebihi dari Fir'aun. Padahal Fir'aun adalah raja. Fir'aun adalah raja. Namun Korun memiliki tentara tersendiri, pengawal-pengawalnya. Bahkan dia melakukan parade. Dia sering melakukan parade. Paradenya ngapain? Dia berorasi, membawa atau memamerkan hartanya. Apa yang dia bawa? Dengan pengawal-pengawal yang banyak, dengan gerobak-gerobaknya. Yang mana di gerobak itu hanya membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Gerobak yang banyak itu isinya cuma kunci. Kunci yang terbuat dari emas, yang mana kunci ini adalah kunci dari gudang-gudang kekayaannya yang begitu banyak. Sampai setiap orang melihat parade tersebut, melihat iringan tersebut, mereka semua berhayal ingin kiranya bisa mendapatkan nasib yang sama seperti Korun. Ketika utusan Nabi Musa datang kepadanya, menyampaikan perintah dari Nabi Musa agar kiranya Korun mengeluarkan hartanya, yaitu mengeluarkan zakat yang diambil untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin. Namun apa jawaban dari Korun? Dia katakan, tidak. Harta ini adalah harta yang aku dapatkan dari usahaku sendiri. Kerja kerasku, banting tulangku, keringatku. Bagaimana mungkin aku bagi-bagikan kepada orang-orang miskin fakir itu? Enak kali mereka. Aku yang kerja banting tulang, mati-matian, mereka yang menikmati. Ini yang ada dalam mindset pikiran dari Korun. Maka berhati-hati wahai Anda, orang-orang yang Allah amanahkan kekayaan harta. Ketika terbesit di hati Anda ungkapan seperti ini, maka bisa jadi Anda jatuh ke dalam lubang yang sama dengan Korun. Ketika Anda merasa, ini kan aku yang bekerja banting tulang, siang malam, bahkan sangat sedikit waktuku bersama keluarga. Karena aku giat terus bekerja mengumpulkan harta.
Kok tiba-tiba enak-enak aja mengeluarkan zakat sekian persen, kemudian dibagi-bagikan kepada orang fakir dan miskin, atau nyumbang kepada panti asuhan dan lain sebagainya. Hati-hati. Karena tidak sedikit dari mereka yang tidak sadar, tidak paham bahwasanya ada rezeki yang Allah titipkan melalui dirinya. Ya, di zakat itu pada asalnya itu adalah rezeki orang-orang tersebut, fakir dan miskin, yang Allah titipkan kepada si kaya ini. Dan Allah ingin melihat si kaya ini amanah atau tidak. Bersyukur enggak dia dengan harta yang diberikan kepadanya. Atau malah membuat dia semakin kufur, semakin jauh dari Allah. Maka berhati-hati kaum muslimin. Berhati-hatilah Anda. Cobalah muhasabah. Coba introspeksi diri. Jika Anda termasuk orang-orang yang Allah berikan, bukakan pintu rezeki tersebut, maka coba lihat orang-orang yang ada sekeliling Anda. Jangan sampai Anda termasuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka yang terdapat dalam surah Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Di antaranya disebabkan orang-orang yang dia lalai, yang dia menelantarkan, yang dia tidak memperdulikan orang-orang fakir miskin yang ada di sekitarnya yang mereka tidak makan. Padahal dia di waktu, di masa, di keadaan berkelebihan bahkan makanan tersebut. Maka dia buang-buang makanan itu. Dia keluarkan uang yang tidak sedikit membeli makanan sebanyak-banyaknya. Namun karena tidak habis bahkan dibuang begitu saja. Tong sampah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ingat, semua ini akan dipertanyakan. Semua ini akan kita pertanggungjawabkan. Maka jangan sampai harta yang kiranya seharusnya bisa menjadi wasilah, bisa menjadi media, bisa kita jadikan bekal kita menuju akhirat, malah sebaliknya mencelakakan diri kita sendiri. Malah sebaliknya menjadi sesuatu yang amat sangat merugikan bagi diri kita. Ya, kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah jaga diri kita, terutama dari sifat, dari sikap kesombongan. Ya, pada dasarnya kita semua memiliki rasa sombong yang ada di dalam hati, namun kita wajib melawannya dan memeranginya. Jangan malah memperturutkannya. Karena ketika kita ikuti, kita jatuh kepada lubang yang sangat-sangat merugikan diri kita. La yadkhulul jannah. Gak masuk surga orang yang di hatinya walaupun ada sedikit dari kesombongan. Camkan perkataan ini, kita jadikan sebagai renungan kita agar kiranya kita bisa melawan sifat sombong yang mungkin ada di hati kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.